Orang itu kan selalu dalam proses ya. Itu yang disebut identitas itu adalah justru proses itu. Nah, ketika seorang menulis pada suatu saat, maka dirinya yang ada pada waktu itu muncul dalam puisinya itu. Dia sudah tertuang di situ. Tanpa berbicara sama saya juga sudah tahu bahwa itu saya di situ gitu. Sapardi Djoko Damono, aku ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Salah satu kekuatan Sapardi adalah ketika dia mampu menangkap suasana yang mungkin hanya bisa digambar dalam kanvas itu ya oleh seorang seniman, menjadi satu suasana yang bisa diabadikan di dalam sajak. Gitu ya. Ada yang menyebutnya puisi-puisinya adalah puisi suasana. Mungkin puisi suasana dalam arti yang sangat khusus, artinya suasana yang dihayati oleh penyairnya. Sapardi bukan tipikal penyair yang melakukan deskripsi sebenarnya. Dalam Sapardi, benda itu tidak pernah utuh. Seolah-olah benda itu dipilih oleh penyairnya, diseleksi. Di situ saya kira Sapardi mungkin ya tidak menyajikan kepada kita gambaran yang utuh tentang sesuatu, tetapi gambaran yang sudah dia poles dalam sebuah kanvas kata-kata gitu ya. Puisi itu menyampaikan, bukan menyampaikan informasi, puisi itu bukan menyampaikan pengertian informasi. Puisi itu menyampaikan pengalaman, menyampaikan penghayatan, dan penghayatan itu nggak bisa ditafsirkan. Saya itu punya hampir semua buku puisinya Pak Sapardi. Nah ini yang pertama yang paling bersejarah untuk saya, Dukamu Abadi. Ini Dukamu Abadi yang terbitan pertama yang oleh pelukis Yehan ya, sahabat karibnya Pak Sapardi, ini masih stensilan. Saya mendapatkan buku ini di rak kantor majalah Basis ketika saya kerja di majalah Basis. Saya curi satu untuk dokumentasi saya dan ini tidak boleh hilang. Jadi kalau ada orang mau pinjam buku Pak Sapardi yang Dukamu Abadi, pasti tidak saya beri yang ini. Karena ini monumental, ini yang buku beliau yang pertama. Pasti saya beri pinjam yang ini yang sudah dicetak oleh Pustaka Jaya. Nah saya mungkin membeli buku yang diterbitkan Pustaka Jaya ini 2 atau 3 kali. Karena saya beli dipinjam teman, tidak kembali, lalu saya beli lagi.
Nah ini monumental untuk saya sendiri bersejarah karena saya tertarik untuk menjadi penyair juga karena buku ini, buku Pak Sapardi. Tetapi karya-karya Pak Sapardi yang menurut saya merupakan pencapaian terbaik beliau sebetulnya buku yang ini, Mata Pisau. Buku Mata Pisau ini gabungan 2 buku puisi, Mata Pisau dan Akuarium dijadikan satu. Secara pribadi, subjektif saya menganggap karya-karya Pak Sapardi yang paling cemerlang, yang sangat khas beliau ini ada di dalam buku ini. Karena di dalam buku inilah kita menemukan puisi-puisi Pak Sapardi yang sudah berbeda coraknya, yang sudah naratif. Kalau yang Dukamu Abadi itu masih liris lah itu. Lalu juga yang saya bawa ada lagi buku ini, Perahu Kertas. Ini puisi-puisi terbitan Balai Pustaka. Coraknya masih melanjutkan Mata Pisau dan Akuarium. Nah, tentu yang paling dikenal publik itu Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni ini kan sebetulnya seleksi terhadap puisi-puisi Pak Sapardi yang sudah dimuat di dalam buku-buku beliau sebelumnya, ditambah puisi-puisi yang belum dibukukan. Nah ini puisi ini yang paling dihafal banyak orang karena Hujan Bulan Juni. Lalu ada puisinya Aku Ingin yang dinyanyikan Ari Reda dan menjadi sangat populer itu. Banyak sekali teman-teman yang lewat lagu Aku Ingin misalnya jadi tahu bahwa itu puisinya Pak Sapardi. Lewat lagu juga ada yang kemudian jadi mengenal karya Pak Sapardi yang lain gitu. Jadi bahkan jadi fans beratnya Pak Sapardi gitu. Menurut saya sih memang tujuan kami emang itu gitu. Jadi objektifnya memang itu, bahwa mempermudah orang untuk mengenal puisi. Dalam hal ini kebetulan banyak bekerja sama dengan puisinya Pak Sapardi, mengenalkan puisi Pak Sapardi menjadi lebih dekat kepada orang-orang lewat lagu dulu, lewat medium yang lebih mudah dimengerti gitu. Lagu tuh lebih mudah ditangkap daripada orang ngomong kan. Nah dari lagu masuk, kemudian lagu itu bisa disenandungkan lalu muncul kata-katanya. Nah setelah dia ingat lagu dan kata-katanya, lagunya dibuang, dia tetap ingat kata-katanya. Jadi menurut saya sih itu. Tak ada yang lebih kalah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik-rintiknya kepada pohon bunga itu. Lagunya buat saya tuh sangat sangat indah. Nah ketika menyanyikan itu terus yang Hujan Bulan Juni itu dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu tuh. Lalu kebayang bagaimana hujan yang turun di musim yang sangat panas di tanah yang kering sekali. Terus yang bagus banget ya gitu, bagus banget ya ini gitu. Nah menemukan rasa bagus itu buat saya membantu sekali saya untuk menyanyikannya. Jadi di situ saya tahu bahwa saya nggak boleh teriak-teriak, saya nggak boleh, bukan nggak boleh tapi penafsirannya adalah ini lembut sekali tapi tegas, ini sesuatu yang sangat kuat gitu. Hujan itu emang Hujan Bulan Juni itu bijak sekali ya gitu. Dia nggak ingin seperti hujan di bulan November yang blas semua, tapi dia memberi noktah-noktah di mana kangennya tuh ditahan sedemikian rupa.
gila banget ini gitu. Aku ingin misalnya Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. mungkin setelah album itu keluar, setelah kami manggung berapa kali tuh saya baru mengerti bahwa aku ingin mencintai dengan sederhana ya. Ingin, ceritanya tuh ingin mencintai dengan sederhana. Karena mencintai dengan sederhana tuh tidak mudah. Jadi saya ingin aja deh. Meskipun ketika kayu menjadi abu itu, kita melihatnya dari kayu menjadi abu. Tetapi dari kayu yang terbakar dan kemudian dia mulai menjadi arang dan kemudian itu nggak sederhana, gila, itu gila banget gitu. Itu sebabnya aku ingin dan orang melihatnya jadi ya itu luar biasa gitu. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Yang pasti sih aku ingin ya sampai sekarang dia suka dan dia ingat semua versi yang kami nyanyikan. Jadi versi pertama kali menyanyikan itu dia hafal suara kami tuh di bagian mana, yang versi satu nggak gini loh gitu. Terus waktu kami nyanyi, ini versi yang berikutnya ya. Jadi buat saya itu penghargaan yang luar biasa bahwa dia sangat menyimak gitu ya, menyimak Detail ya? Detail sekali dia. Sampai kaget juga sih waktu dia bilang, kenapa yang ini lain ya sama yang waktu itu ya. Ini sampai akhirnya dia bilang, ya sudah, kalau sudah aku ingin kayaknya kalian nyanyinya setiap kali beda versi. Gitu. Sejak awal itu ya dia tidak terlalu banyak ikut dalam proses kreatifnya. Semacam memberi keleluasaan. Ada yang sudah kami rekam terus ternyata dia merasa bahwa itu terlalu jauh dari yang dia bayangkan, ya kami memutuskan untuk tidak menyanyikannya lagi gitu. Bapak tuh nggak pernah bilang jelek gitu atau aduh nih nggak banget gitu, nggak. Tapi kami mencoba membaca reaksi beliau ketika kami menyanyikan lagu itu. Ungkapan yang selalu muncul dari Pak Sapardi kalau kita perkenalkan lagu yang baru kita bikin. Dan suka. Selalu wedan gitu. Terus sadis gitu. Wes gitu lah. Jadi ya udah, udah cukup. Oke, cukup. Terus suka dia gitu. Tapi kadang-kadang suka tanya juga kok, bener nih Pak suka Pak? Iya wes sudah gitu. Ya kita kadang-kadang suka ngecek gitu. Ada nggak ya di handphonenya ya gitu. Oh ternyata ada, berarti dia suka. Pada suatu pagi hari, maka pada suatu pagi hari ia ingin sekali menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu. Ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi, agar ia bisa berjalan sendiri saja sambil menangis dan tak ada orang bertanya kenapa. Ia tidak ingin menjerit-jerit, berteriak-teriak, mengamuk, memecahkan cermin, membakar tempat tidur. Ia hanya ingin menangis lirih saja sambil berjalan sendiri dalam hujan rintik-rintik di lorong sepi pada suatu pagi. Ini salah satu puisi yang paling saya sukai dan ini puisi yang khas Sapardi. Puisi yang dari luar tampak biasa-biasa saja karena menggunakan kata-kata yang begitu sederhana.
puisi yang tidak dibebani dengan amanat atau pesan tertentu, tapi bisa membawa kita kepada suatu suasana hati yang mungkin juga dialami oleh kita semua. Nah, di dalam puisi ini saya menemukan sesuatu yang khas dari puisi-puisi Sapardi, yaitu bagaimana dia mengungkapkan bahwa ada suatu peristiwa sedih yang kadang-kadang muncul dalam diri kita, dan peristiwa sedih itu tidak bisa diatasi, tidak bisa juga dicari sebab akibatnya, tetapi bisa kita rasakan dengan mendalam, dan kita hanya bisa menghayati dan menikmatinya. Maka kalau di dalam banyak puisi saya sering mendapatkan pengalaman batin bagaimana kebahagiaan atau kegembiraan itu dirayakan. Di dalam puisi Sapardi saya sering mendapatkan peristiwa batin yang sebaliknya, yaitu bahwa kesedihan pun ternyata juga perlu dirayakan, perlu untuk dihayati dan dinikmati. Ini yang orang kadang-kadang ya mempunyai pretensi untuk bersusah-susah supaya kelihatan canggih gitu. Itu yang susah malah. Menyampaikan sesuatu yang mudah dengan cara yang susah lah, itu yang susah. Itu musuh kesenian. Menyampaikan sesuatu yang mudah dengan cara yang dirumit-rumitin, itu musuh kesenian. Kita berdua saja duduk, aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput. Kau entah memesan apa, aku memesan waktu di tengah sungai terjal yang deras. Kau entah memesan apa, tapi kita berdua saja duduk. Aku memesan rasa sakit yang tak putus dan nyaring lengkingnya. Memesan rasa lapar yang asing itu. Puisi di restoran ini adalah salah satu puisi Sapardi yang saya sangat suka, karena ya sebagaimana puisi Sapardi yang lain, dia sepertinya terang, jelas, dengan kata-kata yang sederhana, tidak rumit, tapi mampu memberi gambaran atas satu hal tertentu pada pembacanya. Di restoran saya mendapatkan satu citra atau gambaran tentang relasi antara dua orang yang di dalam puisi itu seperti pada satu tegangan yang cukup tinggi gitu. Dua orang duduk di restoran, mereka seperti tengah mempercakapkan satu hal, dan makin lama terasa bahwa percakapan itu semakin keras sampai pada satu titik tertentu tak terpahami. Dan puisi itu kan selalu prismatis sebenarnya. Dia memiliki banyak sisi yang bisa kita lihat. Di sisi yang lain saya melihat puisi di restoran ini satu capaian berbahasa yang luar biasa dari Sapardi. Bagaimana dia menjajarkan beberapa hal dan itu kemudian jadi memiliki satu makna yang berbeda. Di restoran kita biasa memesan menu tertentu, tapi ketika yang dipesan adalah ilalang panjang, ketika yang dipesan adalah batu, ketika yang dipesan adalah rasa sakit, yang dipesan adalah rasa lapar yang asing, tiba-tiba kita seperti memasuki satu dunia yang lain gitu, dunia sepi gitu. Ya, puisi-puisi Sapardi selalu sepi, tapi dia tak pernah mengatakan sepi gitu, tapi kita bisa merasakan kesepian di sana.
keintiman yang dibawakan oleh puisi-puisinya ini memang bisa menjadi satu hal yang selalu memukau, dan itu memang menjadi kekuatannya. Tapi juga melenakan gitu ya. Melenakan dalam arti seolah-olah membawa kita kepada satu sudut di mana kita benar-benar sendiri di dunia ini gitu ya. Di situ puisi ya tidak untuk menghubungkan kita dengan dunia luar, tapi untuk mengasingkan kita sebentar dari dunia luar dan masuk ke dalam dunia intim yang pribadi itu. Gitu. Itu sebabnya puisi-puisi Sapardi, apalagi yang bertema-tema cinta, bertema asmara, itu menjadi sangat lembut di mata pembacanya, karena puisi-puisi itu menggambarkan dunia yang memang mungkin hanya satu atau dua orang miliki ya. Mungkin semacam bukan keyakinan ya. Menurut saya itu kenyataan, bukan keyakinan ya, bahwa manusia itu membutuhkan komunikasi. Sejak Adam sampai Hawa sampai sekarang kan kita itu ingin berkomunikasi. Makanya kita menciptakan bahasa, kita menciptakan masyarakat, itu kan supaya kita berkomunikasi. Nah, salah satu bentuk komunikasi itu adalah seni. Komunikasi itu bisa bermacam-macam kan. Salah satunya seni. Dalam seni itu salah satunya adalah seni verbal, yakni kata-kata itu. Jadi itu adalah semacam alat ya, tapi ya bukan alat ya. Dia mungkin kalau alat tidak cepat, tapi cara berkomunikasi dengan puisi itu berbeda dengan misalnya seni rupa, dengan tari gitu kan. Itu berkembang kayak gitu juga. Nah, mungkin saya memang orang yang yakin mengenai itu, bahwa orang itu ingin berkomunikasi dengan orang lain. Supaya bisa berkomunikasi, saya harus menggunakan bahasa yang mungkin bisa lebih mudah komunikasinya. Itu saja. Itu kan, jadi ada orang mengatakan puisi susah banget. Ya, artinya yang salah belum tentu puisinya, mungkin pembacanya, mungkin pembuatnya juga. Gitu. Mungkin puisinya juga susah. Tapi kalau sebuah puisi itu bisa berkomunikasi, bisa ditangkap dengan mudah, itu berarti tidak ada masalah antara puisi itu dengan yang menerima. Nah, kenapa begini? Mungkin juga tidak ada masalah antara puisi itu dengan yang membuatnya, yang penyairnya itu. Karena dia tidak ingin neko-neko gitu, tidak ingin macam-macam membuat sesuatu. Jadi dia ingin berkomunikasi. Kita kan bisa bicara begini dengan cara macamnya, dengan cara ilmiah, dengan cara itu enggak, dengan cara puisi. Apa yang waktu itu menarik buat saya dari Sapardi adalah kecenderungan karya-karyanya untuk mengangkat persoalan-persoalan awalnya filosofis buat saya ya, filosofis tentang kehidupan yang dilihat sedemikian unik melalui sudut pandang yang sangat soliter, yang sangat khas gitu ya, dari sudut pandang seorang penyair. Ya. Artinya Sapardi menulis dalam kesendirian yang buat saya waktu itu cukup memukau ya. Dan saya melihat renungan-renungannya tentang persoalan-persoalan kehidupan, termasuk tentang Tuhan, tentang dunia. Saya menulis esai tentang itu, termasuk tentang apa, lalu lalang peristiwa yang terjadi di depannya saat itu disajikan oleh puisi-puisi Sapardi dengan cara yang sangat khas ala Sapardian gitu. Penghayat itu berbeda dengan pemahaman. Kita tidak pernah bisa memahami maut misalnya. Kita tidak pernah bisa memahami cinta itu apa misalnya. Kita tidak pernah bisa memahami rasa rindu apa kebencian sama orang. Tapi bisa kita hayati. Seni itu adalah cara menyampaikan sesuatu, bukan sesuatu yang disampaikan, bukan. Sesuatunya itu gampang banget. Oh, ini tentang maut, tentang cinta, tentang rindu, tentang alam, yang apa, itu kan tentangnya. Semua orang menulis ini. Tapi cara menulis orang demi orang, cara menulis penyair demi penyair berbeda. Nah, itu yang namanya puisi.
Sapardi Djoko Damono. Ayat-ayat api. Mei, bulan kita itu belum ditinggalkan penghujan. Di mana gerangan kemarau yang malamnya dingin, yang langitnya bersih, yang siangnya menawarkan bunga randu alas dan kembang celung, yang dijemput angin di bukit-bukit, yang tidak mudah tersinggung, yang lebih suka menunggu sampai penghujan, dengan ikhlas meninggalkan kampung-kampung, diusir kerumunan bunga dan kawanan burung. Di mana gerangan kemarau yang senantiasa dahaga, yang suka menggemaskan, yang dirindukan penghujan. Seorang anak laki-laki menoleh ke kiri, ke kanan, lalu cepat-cepat menyelinap dalam kerumunan itu dan tidak kembali lagi. 3 orang lelaki separuh baya bergegas menyusulnya dan tidak kembali. 5, 6, 7 orang perempuan meledak bersama dalam api dan tentu saja tidak kembali. Agak ke sebelah sana, di seberang jalan, seorang penjual rokok membayangkan dirinya duduk di depan pesawat televisi. Takjub menyaksikan sulapan itu. Saya mempunyai keyakinan, mungkin benar, mungkin tidak, bahwa orang yang marah tidak bisa nulis puisi. Orang yang marah hanya bisa nulis slogan. Lihat, semua puisi yang berdasarkan pada kemarahan hasilnya slogan, bukan puisi. Tapi ketika tahun 98, dan orang bilang, kok Pak Sapardi tidak nulis, kok tidak nulis itu? Saya bilang, menurut saya di Indonesia itu tidak ada penyair yang menulis lebih baik dari saya bilang. Menulis ini baca ini. Ini menang 99, 98. Maka saya sebut ayat-ayat api. Tapi nggak ada orang nggak ada yang marah di sini. Saya cuma gambar saja. Seorang laki-laki menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu cepat-cepat menyelinap dalam kerumunan itu dan tidak kembali. Dia kebakar. 3 orang lelaki separuh baya bergegas menyusulnya dan tidak kembali. Karena cukup besar. 5, 6, 7 orang perempuan meledak bersama dalam api dan tentu saja tidak kembali. Dia kan cuma gambar. Saya tidak menyatakan marah apa enggak. Polisi yang nonton begini-begini. Itu rangkaian saja 15 biji itu sebenarnya menunjukkan betapa marahnya saya. Tetapi saya harus mengambil jarak dulu. Karena saya akan mengkomunikasikan penghayatan saya, bukan kemarahan saya. Enggak. Kalau kita membaca misalnya ketika di antologi ayat-ayat api, ketika menggambarkan kematian mahasiswa yang berdemonstrasi dan seterusnya, dia memilih dari sudut pandang yang tetap merenung. Gitu. Betapapun itu sebenarnya terjadi di keramaian. Saya melihat keasikan Sapardi dengan hal-hal yang intim itu kadang ya memang membuat puisinya sedikit terasing atau mengasingkan diri dari dunia gitu. Ya, orang marah tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya, karena bikin orang marah juga, menyulut kemarahan orang itu. Nah itu nggak benar gitu. Jadi
Kemudian saya buktikan dan saya lihat, oke, jadi bukan karena saya tidak mau membicarakan itu. Kalau Anda membaca kumpulan jejak kisah yang kedua itu semua tentang itu. Kemarahan saya kan, ada jejak Marsina tentang peristiwa tanggal 1 1998, ada. Tapi saya coba sepenuhnya untuk tidak marah, untuk menghayati itu dan menyampaikan penghayatan saya kepada pembaca saya. Sapardi Djoko Damono, dongeng Marsinah. Marsinah, buruh pabrik arloji mengurus presisi, merakit jarum, sekrup, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi. Ia sangat cermat dan pasti. Marsinah itu arloji sejati, tak lelah berdetak memintal kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi. Marsinah, kita tahu, tak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa. Itu sangat berbahaya. Marsinah tak ingin menyulut api. Ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu, kata siapa. Dan harus dikembalikan ke asalnya, debu. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirabanya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kadang-kadang saya mengalami kesulitan, saking marahnya saya tulis juga. Ya. Nama Jejak Marsinah itu saya tulis 3 tahun nggak jadi-jadi. Karena nggak jadi-jadi. Saya ingin sekali nulis. Ini keterlaluan, ini sudah keterlaluan ini. Rezim Soeharto ini keterlaluan. Aduh, gagal lagi. Dari 93 sampai 96 baru selesai. Itu pun sampai sekarang saya nggak yakin bahwa itu bagus. Tapi ada di situ. Ini yang menjadi semacam bukan kredo ya, cuma keyakinan saya bahwa orang itu justru kalau mau menulis itu harus melepaskan diri dari emosinya. Jadi kalau kita melukis atau menulis apa itu harus ada jarak emosional antara saya sebagai seniman dan apa yang saya tulis. Kalau saya terlibat di situ, nah itu saya masih gombal, nggak bisa. Saya harus menghayati itu, bukan terlibat, menghayati sebagai sesuatu yang perlu dihayati. Akulah si telaga, berlayarlah di atasnya. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampainya di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahumu, biar aku yang menjaganya. Akulah si telaga bagi saya satu puisi yang memperlihatkan bagaimana Sapardi
bermain-main dengan aku lirik di dalam puisinya. Pernah saya menduga aku di sana, si telaga itu adalah yang maha besar, yang menciptakan dunia, yang mempersilahkan makhluk-makhluk di dalamnya untuk berlayar di atasnya, mempersilahkan mereka membangun dunianya sendiri-sendiri, berjalan atau mengarungi telaga itu dengan perahunya sendiri-sendiri dan tinggalkan saja perahu itu. Nanti dia yang akan menjaganya. Jadi dia seperti ngomong tentang dunia dan bagaimana orang-orang itu mesti hidup di atas dunia itu. Bagaimana mereka mesti tumbuh, berkembang, menyeberang di sana. Bisa juga seperti itu. Tapi kadang saya juga berpikir si telaga di sini adalah, ya kalau ini ngomong puisi cinta, dia adalah seorang lelaki atau perempuan yang kemudian menyampaikan satu janji pada kekasihnya. Jadikanlah aku telaga buatmu, dan jika aku adalah telaga maka berlayarlah di atasnya. Udah, santai saja, tenang saja, berlayar di atasnya, gak usah mikirin peramu hilang atau enggak, pokoknya nanti aku yang menjaga. Jadi menurut saya ada dua hal. Satu, kalau si telaga di sana adalah yang maha besar, dia adalah yang maha besar, yang maha berkuasa dengan seluruh keikhlasannya, dengan seluruh jiwa besarnya. Dia menciptakan dunia untuk manusia, untuk makhluk di dalamnya tanpa pamrih apapun. Kalau dia adalah janji seorang kekasih pada pasangannya, ya dia seperti menjanjikan satu kesetiaan yang tanpa pamrih. Mungkin berbeda ya ketika pembaca kemudian bertemu dengan puisi-puisi dari penyair-penyair lain yang barangkali lebih gelap atau penyair-penyair yang lebih terang. Karena menurut saya Sapardi berada di tengah-tengah itu. Dia berada di antara puisi gelap dan puisi terang. Puisi terang ya bisa kita sebut misalnya puisi-puisinya W.S. Rendra misalnya, kan terang banget, apa yang pengen diungkapkan di sana jelas gitu kan. Sajak-sajak pamflet itu, sajak-sajaknya Wiji Tukul itu terang banget. Dia mau ngomong apa itu jelas gitu kan. Meskipun tetap ada metafora di sana, tetap ada permainan bahasa di sana, tapi kita seperti bisa segera menangkap apa yang ada di sana, apa yang pengen dimunculkan oleh penyairnya. Dan puisi gelap sebaliknya, kita harus bekerja lebih keras, mengupas satu demi satu metafor yang ada di sana untuk kemudian mendapatkan apa sebenarnya yang pengen diungkapkan oleh si penyair. Nah, puisi Sapardi berada di antaranya. Dia nggak gelap, tapi dia itu juga nggak terang banget. Jadi dia itu seperti berada di antara. Dia itu seperti sore. Sore adalah satu situasi yang menurut saya wingit, karena dia adalah satu situasi transisi. Apa saja bisa terjadi di sana dalam satu aura yang berbeda gitu, aura magis tertentu sore itu. Jadi puisi Sapardi berada di sana, dan itu yang barangkali kemudian membuat orang-orang tertarik untuk membaca puisi Sapardi, karena dia sepertinya terang gitu, tapi begitu kita baca kita akan kemudian memasuki satu kedalaman tertentu gitu ya. Sehingga sebagai satu pancingan untuk pembaca, puisi-puisi Sapardi sangat kuat gitu. Bagi sastra Indonesia adalah ya dia menunjukkan ada posisi yang lain, ada gaya yang lain, gaya di antara yang gelap dan terang tadi gitu.
Sapardi begitu kuat di sana. Dia benar-benar berada di antara, dan yang kemudian menunjukkan bahwa puisi-puisi Sapardi ini kemudian berpengaruh bagi sastra Indonesia adalah setelah puisi-puisi Sapardi muncul, setelah Dukamu Abadi pada tahun 69 muncul, kemudian itu mengubah wajah sastra Indonesia. Misalnya kemudian mempengaruhi banyak penyair-penyair yang lain juga. Bagaimana mereka berbahasa, bagaimana mereka menggambarkan hal-hal dalam puisi, menyusun dunia di dalam puisi kemudian jadi berbeda gitu. Sebagaimana sebelumnya ada Khairil Anwar yang kemudian juga itu mengubah wajah dari puisi Indonesia. Sebelumnya ada Amir Hamzah gitu. Nah setelah Khairil, aku pikir Sapardi salah satunya. Dan Sapardi menurut saya memiliki pengikut yang lebih banyak. Saya mungkin bukan tidak tahu pakem, beda tahu pakem. Kalau nggak tahu pakem saya nggak bisa nulis soneta kan. Saya tahu yang namanya keindahan itu apa. Tapi justru ketika nulis itu saya nggak memikirkan itu sama sekali. Itu kan Theo ya, Theo tahu Theo. Iya, saya telah menciptakan genre baru dalam sastra Indonesia yang sampai kini belum ada nama yang sesuai untuknya. Karena dia bingung, ini Sapardi nulis genre apa? Sampai sekarang dia bingung, sampai meninggal. Kamu tulis apa sih gitu? Setelah ditulis, menurut saya, puisi itu sebetulnya sudah bukan milik saya lagi. Karena saya punya yang lain, bukan hanya punya ini. Saya punya sesuatu yang belum saya tulis. Gitu. Ya, jadi dengan demikian maka puisi itu akan menjadi milik kalian. Begitu Anda baca, nah puisi itu menjadi milik kalian. Nanti kapan dibaca lagi. Jadi puisi itu menjadi milik orang banyak. Siapa yang menangkap bermacam-macam. Itu sebabnya puisi itu semakin bisa ditangkap orang, dihayati orang, bukan dipahami, dihayati orang, akan semakin lama bertahannya. Selama-lamanya bisa. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam pahit-pahit saja ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara lari-lari saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf saja ini, kau tak akan letih-letihnya aku cari. Pada suatu hari nanti, jasadku takkan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letihnya ku cari.